firman Allah yang adalah Yesus pastilah Allah, dan rohnya Allah yang adalah Roh Kudus pastilah Allah, tapi tidak ada tiga Allah. Sama seperti saya manusia yang satu. Saya punya tubuh, saya punya firman, saya punya roh. Saya punya tiga realita. Tapi apakah ada tiga manusia? Hanya ada satu Elia dan hanya ada satu manusia. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang realita konkret yang ada di dalam diri Allah itu. Ada Bapa, firman-Nya Bapa, rohnya Bapa yang adalah Roh Kudus. Tritunggal itu sumbernya dari mana? Dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 3. 1, 2, 3 itu adalah Tritunggal. Ya, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah di sana. Allah di situ siapa? Bapa. Lalu ayat 2, bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita meliputi samudera raya, roh Allah melayang-layang. Ada roh Allah. Roh Allah di sana siapa? Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti ada firman Allah yang menjadikan terang. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya adalah firman. Berarti Allah, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang pun jadi. Artinya Allah menjadikan terang dengan firman-Nya. Jadi Allah, rohnya Allah, firman-Nya Allah, itulah Tritunggal itu. Nah, Yesus itu adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Bapa, firman-Nya dan rohnya, itulah Tritunggal itu. Dan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, mengapa kita menyembah Yesus? Karena Yesus adalah firman Allah dan Allah itu sendiri. Ini misalnya, saya berkata-kata dengan kamu, firman saya bukan? Nah, Yesus yang adalah firman Allah, Allah atau bukan? Pasti Allah. Gitu. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa menolak aku, ia menolak Bapa. Barang siapa menerima aku, ia menerima Bapa. Kalau kamu menolak perkataanku yang adalah firmanku, berarti kamu tolak aku, bukan? Maka kalau kita menolak Yesus yang adalah firman Allah, berarti kita menolak Allah. Maka kita harus menerima Yesus agar kita menerima Allah. Karena Yesuslah firman yang menyatakan siapa Allah itu. Jadi ketika Yesus mengatakan baptiskanlah dirimu, Yesus mengatakan kasihilah sesamamu dan lain sebagainya, maka kita harus melakukan itu agar kita diterima oleh Bapa. Karena Yesus adalah imam besar agung kita. Nah, ditanya, ya, Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Allah yang esa tadi. Realita. Ya, Bapa di sana bukan Allahnya orang Islam, bukan. Jangan berharap itu sama. Itu berbeda. Karena orang Islam tidak pernah menyebut Allahnya sebagai Bapa. Mereka menyebut namanya saja. Ya, jadi Allah dalam iman kita, Bapa dalam iman kita bukan Allahnya orang Islam. Itu beda. Ya, jadi yang di bawah jangan sama-samakan, ya. Jadi itulah Tritunggal itu. Jadi Tritunggal berbicara tentang kebagaimanaan Allah, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Allah ini, Sang Bapa ini mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia. Kalau mereka percaya firman Allah jadi buku, kita percaya firman Allah menjadi manusia. Mereka bingung. Firman Allah kok jadi manusia? Tanyakan ke mereka, kok kamu percaya firman Allah jadi buku? Gitu. Jangan sama-samakan Allah kita dengan Allah mereka, ya. Beda. Dalam segala hal. Dari aspek kemuliaannya, keagungan, kemasyuran, karyanya, hakikatnya. Dirinya sendiri juga itu beda. Tidak pernah sama. Ya. Jadi kita tidak mengenal Allahnya mereka, dan mereka pun tidak mengenal Bapanya kita. Kalau mereka mau mengenal Bapanya kita, mereka harus mengenal firman-Nya dulu. Kalau mereka kenal Tuhan mereka melalui kitab suci mereka yang adalah firman menjadi buku, maka kita juga hanya bisa mengenal Allah kita melalui firman-Nya yang jadi manusia itu. Ya, jadi kalau mereka menolak Yesus, jangan harap mereka sedang menyembah Bapa. Mereka sering mengklaim kami sembah Bapa. Tidak, kamu tidak sembah Bapa karena kamu menolak firman-Nya sendiri yang jadi manusia. Ya.
Kamu bukan menerima, kamu tidak sedang menyembah Bapa. Kamu menyembah Bapak yang kamu buat. Karena kamu menolak Yesus Kristus. Itu. Ya, jadi jangan sama-samakan ya. Kita tidak menyembah Allah yang sama. Allah mereka dengan Allah kita berbeda. Dia jangan bilang, udah Allah kita sama kok. Enggak, kamu bilang begitu, kamu menghina Allah Tritunggal. Dengan Allah yang tidak jelas. Allah itu hidup, dia harus memiliki firman dan roh. Kalau Allah tidak memiliki firman dan roh, itu hanya batu. Ya, Allah itu harus memiliki firman dan roh, teman-teman. Dia hidup karena dia punya firman yang bisa mencipta. Dia hidup karena dia punya roh yang bisa menghidupkan. Firman itulah Yesus, roh itulah Roh Kudus. Clear kan? Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup itu. Ya, kalau Allah kami satu botol, ini satu botol. Apakah ini Allah? Allah itu satu nih, sisir saya juga satu. Apakah ini Allah? Kalau masalah satu-satu, banyak yang satu. Ya. Batu-batu yang depan sana pun satu. Tapi apakah dia Allah? Apa yang membuat dia disebut Allah? Kalau dalam iman Kristen, mengapa dia disebut Allah? Karena dia hidup. Dia memiliki firman yang bisa menjadikan apapun. Dia memiliki roh yang bisa menghidupkan apapun. Itulah Allah. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup. Jadi jangan tinggalkan Allah yang hidup demi Allah yang mati. Ya. Makanya banyak orang murtad tinggalkan Kristen karena tidak ngerti. Mau aja kamu di framing Tuhanmu tiga. Tidak ada Tuhan tiga. Mereka yang memaksa biar jadi tiga. Kalau iman kita tidak pernah kita menyembah tiga. Semua Alkitab mengatakan Allah esa. Cuma mereka tersandung karena terminologi Trinity. Ya. Makanya belajar. Makanya kitab suci berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Kamu nggak mencari, nggak heran kamu akan murtad. Tapi kalau kamu mencari kerajaan Allah, kamu nggak akan murtad. Jadi orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang nggak belajar. Orang-orang yang tidak merendahkan dirinya untuk belajar. Ya. Jadi orang murtad itu sebenarnya harus dikasihani, perlu didoakan. Kak, saya kan Chinese, saya mau nanya, kita boleh nggak ya kalau makan babi? Ya boleh lah. Yang penting jangan babi yang makan kamu yang makan babi. Kalau sembahyang kubur itu, Kak? Sembahyang kubur, kamu bersembahyang sama orang yang di kuburan gitu? Cuman kayak megang dupa gitu, tapi kita nggak ada sembahyang apa-apa, kayak ngikut menghargai orang tua gitu. Sebaiknya jangan. Ya, karena itu, ya meskipun hatimu tidak menyembah berhala, tapi itu tidak merefleksikan kamu orang Kristen. Kamu Kristen bukan? Saya Kristen. Kristen apa? Protestan. Gitu. Jadi sebaiknya nggak usah. Kalau ada yang dupa-dupa begitu, nggak usah lakuin.